Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan dua alasan kenapa perlu mempelajari tafsir. Alasan yang pertama adalah karena itu merupakan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Alasan yang kedua adalah karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya sambil memahami isinya. Sedangkan kita dituntut untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran sambil memahami isinya, maka kita pun dituntut untuk ketika membaca Al-Quran sambil memahami isinya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki alasan yang ketiga kenapa kita perlu mempelajari tafsir. Alasan yang ketiga adalah agar bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jadi alasan ketiga kenapa kita perlu mempelajari tafsir adalah agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau seandainya kita tidak paham isi Al-Quran? Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau seandainya kita tidak paham isi Al-Quran? Dari sinilah jamaah tampak betapa pentingnya memahami isi Al-Quran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan apa? Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasannya Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk bagi seluruh manusia, terkhusus petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, maka harus diamalkan. Al-Quran tidak menjadi kita petunjuk kalau seandainya tidak diamalkan. Dan kita tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran kecuali kalau seandainya kita memahami isinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Ya, caranya adalah dengan kita mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran? Caranya adalah dengan kita memahami isinya. Dan mengamalkan isi Al-Quran ini jamaah, hukumnya wajib. Mengamalkan isi Al-Quran itu hukumnya wajib. Oleh karenanya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah diajak di dalam mimpinya, diajak oleh dua malaikat. Dan kita tahu bahwasannya mimpi para nabi itu adalah apa? Wahyu. Kita tahu Nabi Ibrahim pernah diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Perintah tersebut datang dalam bentuk apa? Mimpi. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau juga pernah bermimpi diajak sama dua malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah satu siksaan. Apa itu siksaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang yang berdiri membawa batu besar. Dan di hadapannya ada seorang juga yang dia dalam kondisi berbaring. Jadi ada dua orang, satu berdiri membawa batu besar, sedangkan satu lagi dalam kondisi apa? Berbaring. Kemudian Nabi SAW melihat orang yang berdiri dengan membawa batu besar itu melemparkan batu tersebut ke kepala orang yang sedang berbaring tersebut, otomatis pecah. Ketika pecah, batu itu menggelinding, diambil lagi sama orang yang berbaring tersebut. Ketika datang menemui orang, diambil lagi sama orang yang berdiri tersebut. Kemudian kembali menuju orang yang berbaring, kepalanya sudah kembali seperti semula. Dilemparkan lagi batu tersebut, pecah lagi. Dan itu terjadi berkali-kali.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siksaan tersebut, Nabi bertanya kepada malaikat. Nabi pengen tahu ini alasannya apa, ini sebabnya apa, dosa apa yang dilakukan oleh orang ini kok sampai diadab dengan adab yang sangat pedih tersebut. Kepalanya dipecahkan dengan batu, ketika sudah pecah kemudian kembali seperti semula dipecahkan lagi. Dan terus menerus seperti itu, lama sekali. Nabi SAW pengen tahu alasannya apa, sebabnya apa, dosa apa yang dilakukan, agar Nabi SAW memperingatkan umatnya agar tidak melakukan dosa tersebut. Nabi bertanya, apa kesalahannya? Kata Nabi, kata dua malaikat tersebut, Ammar rajul al-awwal alladhi ataita alaihi yuslawu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang engkau lihat kepalanya dipecahkan dengan batu, fa innahu rajulun ya'khudhu bil Qur'an. Maka dia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Fayarfuduhu, dia mempelajari Al-Quran tapi dia menolaknya. Wa yanamu anis shalawatin maktubah, dan dia tidak sholat wajib. Jadi dia belajar Al-Quran tapi jangankan sholat yang sunnah, sholat wajib aja tidak apa? Tidak dikerjakan. Sholat wajib aja dia tidak dikerjakan. Sehingga kontradiksi antara apa yang dia pelajari dengan perbuatannya. Dia belajar Al-Quran tapi ternyata tidak menjalankan hal-hal yang wajib, diantaranya sholat lima waktu. Dari sini jamaah tampak betapa mengamalkan isi Al-Quran itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena yang tidak mengamalkan isi Al-Quran ancamannya sangat pedih. Oleh karena itu jamaah, agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, maka langkah yang perlu kita tempuh adalah memahami isi Al-Quran. Memahami ayat Al-Quran, ayat demi ayat. Dan insya Allah beberapa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tafsir Al-Quran ayat demi ayat. Inilah beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran. Tadi yang pertama karena itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua karena kita pengen membaca Al-Quran sebagaimana Nabi SAW membacanya, yaitu sambil memahami isinya. Yang ketiga adalah agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Lebih-lebih jamaah kita tahu keutamanya besar sekali. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah suatu hari menemui para sahabat yang mereka itu sedang di Sufah. Kita tahu Sufah itu tempat yang di situ para sahabat yang belum punya rumah tinggal di situ, di masjid. Kemudian Nabi bertanya, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yaumin ila buthan au ilal aqiq fayati minhu binaqataini qauma waini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang setiap hari bisa pergi ke pasar Buthan atau Akik, kemudian balik lagi ke rumahnya membawa 2 onta besar tanpa ada dosa, tanpa memutus silaturahmi. Jadi siapa di antara kalian, kalau bahasa kita, siapa di antara kalian yang pengen pergi ke pasar hewan, kemudian balik lagi bawa apa? 2 onta yang sangat besar. Kira-kira kita mau nggak jamaah? Mau. Tiap hari bawa onta 2 besar-besar ya setahun udah jadi berapa? 700 kaya raya, 700 lebih. Nabi SAW menawarkan seperti itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai para sahabat, tentu kita mau. Wahai Rasulullah SAW, tentu kita mau. Kita mau pergi ke pasar tiap hari pulang bawa onta besar-besar. Apa kata Nabi SAW? Afala yaddu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Fayata'allamu aw yaqra'u ayataini min kitabillah khairun min naqatain. Ketika dia ke masjid, dia mempelajari ayat Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, 2 ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada 2 onta besar. Jadi 2 ayat yang kita baca dari Al-Quran di masjid, 2 ayat yang kita pelajari dari Al-Quran di masjid, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada 2 onta besar. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Kalau dia mempelajarinya 3 ayat, maka 3 ayat itu lebih baik daripada 3 onta besar. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Kalau dia pelajarinya 4 ayat, maka lebih baik daripada 4 onta besar dan seterusnya. Dan semakin banyak yang ia pelajari, maka akan semakin besar pahala yang dia peroleh. Bahkan 1 ayat saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada onta yang besar. Cuma pahala itu nggak kelihatan jamaah.
Bayangkan kalau setiap kita pulang belajar tafsir bawa onta. Kira-kira rajin dah jamaah? Rajin sekali. Tapi ingat bahwasannya apa yang Allah siapkan di akhirat itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Bayangkan kalau tiap hari kita belajar tafsir Al-Quran 1, 2. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat timbangan kita kelak dari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.